Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Pasang sabur. Gerak. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Gerak!
Tegak, senjata! Gerak! Lepas, sahur! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para jasa pahlawan kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali.
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua DPR yang diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Haji Sukirman. Yang kami hormati Pangdam yang diwakilkan Bapak Kasdam, Bapak Brigjen TNI Widi Prasetyono. Yang kami hormati Bapak Kapolda, yang kali ini diwakilkan Irwasda, Kombes Pol Bapak Masudi SIK. Yang kami hormati Kajati, beliau Bapak Priyanto SHMH. Yang kami hormati Kepala Binda Bapak Sondi Siswanto dan seluruh tamu undangan, rekan-rekan dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, TNI Polri,
dan segenap seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini hari tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur, 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang bertumbangan, pedagang, pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan, hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak pandemi ini. Setiap hari kabar orang meninggal maupun usaha yang gulung tikar kita dengar. Grup-grup WhatsApp dan media sosial berubah jadi ruang penebar duka dan doa. Sedih, capek, marah, dan muak bergantian masuk di dada. Seolah-olah sudut untuk kita bahagia sudah tidak tersisa. Seolah-olah kehidupan yang aman dan nyaman sudah tidak ada. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan kita, terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis untuk mengalahkan pandemi. Bahkan demi keselamatan kita, lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia. 110 diantaranya adalah tenaga kesehatan dari Jawa Tengah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021, saya ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian. Dengan hazmat yang saya pakai ini, saya berharap dapat ketularan semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis di tengah pandemi. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular pada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo, apalagi ngelokro. Bapak Ibu, saban hari saya keliling, bertemu bakul sayuran, berjumpa tukang becak, pedagang asongan, sampai penjajah koran. Semua mengatakan betapa beratnya bekerja di tengah pandemi ini. Mereka pun sekuat-kuatnya tetap mencari nafkah. Mereka tidak mau menyerah. Mereka menolak kalah. Semangat beliau-beliau itulah yang mesti kita jadikan contoh untuk terus saling menguatkan, terutama menguatkan mereka yang telah ditinggal anggota keluarganya karena corona. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini di Jawa Tengah 5.400 anak-anak telah kehilangan orang tuanya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanggil bapak, tidak ada lagi yang mereka panggil ibu, tidak ada yang ngasih uang jajan, apalagi ngajak liburan. Untuk sekedar pelipur lara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengirim paket bantuan pada mereka. Beberapa pemerintah kabupaten kota juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman kepolisian. Mungkin itu belum cukup. Kita masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan dan mendampingi mereka meraih masa depan. Perjuangan bersama-sama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat. Kita semua tahu, proklamasi kemerdekaan bukanlah ujung perjuangan. Nyatanya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi, Indonesia masih harus berperang melawan agresi militer Belanda,
masih harus berperang membebaskan Irian Barat. Pertempuran demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa kita. Dari pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan Bali, serta pertempuran-pertempuran melawan pemberontak saudara sendiri. Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda juga terus kita alami. Melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan narkoba, terorisme dan radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, menegakkan kepribadian yang berkebudayaan. Tapi sudahkah kita berdaulat? Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita memiliki pribadi berkebudayaan? Belum, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Masih jauh panggang dari api. Dan pandemi ini benar-benar jadi kaca benggala yang sempurna untuk kita menilai diri sendiri. Di satu sisi, COVID memang telah melumpuhkan kita. Tapi di sisi yang lain, si COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus kita lakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung, kalau laboratoriumnya masih jadul. Tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita perbanyak laboratorium dan tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa bikin obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin, reagen, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja kita harus impor? Apa kita tidak malu? Kedaulatan dan kemandirian ini bukan hanya untuk sektor kesehatan saja, sektor pertanian dan pangan, dan sektor kemaritiman, energi, sampai teknologi, kita juga harus berdaulat dan mandiri. Kita ini mestinya jadi lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian, apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya yakin, hakul yakin, bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang, kita misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih sama seperti ini, terperosok dan terseok-seok seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang, mengepakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia diberi karunia, kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi mulai sekarang. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Siap! Gerak! Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa kami bersimpuh tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri kami ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah berkorban jiwa, raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri kami. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasaan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tanggap senjata. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Upacara selesai. Para komandan pasukan, sesuaikan rencana. Kerjakan. Hadap kanan. Gerak. Mereka ngadep sini kan? Bentar kak. Maju. Jalan. Baik hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Tengah telah selesai. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian dan selamat pagi. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.